Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan di Liga 1 antara Persib Bandung versus Dewa United yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini berarti Persib Bandung belum bisa meraih kemenangan dari 3 pertandingan awal mereka musim ini. Sedangkan bagi Dewa United, mereka sama seperti Persib Bandung, belum terkalahkan, tapi mereka sudah mengoleksi 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Oleh karena itu, untuk saat ini mereka berada di peringkat nomor 2 di klasemen sementara, sedangkan Persib Bandung untuk sementara ini berada di zona papan tengah, kalau saya tidak salah berada di peringkat nomor 9 untuk sementara ini. Dari jalannya pertandingan teman-teman, kita bisa perhatikan bahwa para pemain Persib mendominasi total jalannya pertandingan. Walaupun Coach Luis Mia ada melakukan 3 perubahan di line up kan, yakni dengan memainkan Febri Haryadi menggantikan Edo di sebelah kiri, memainkan Rian Kurnia menggantikan Iputu Gede di sebelah kanan, dan memainkan Victor Igbonevo menggantikan peran dari Daisuke Sato. Sedangkan di Dewa United ada 4 perubahan yang dilakukan oleh pelatih mereka, Rick Kering. Ini pelatih bagus juga loh ya. Saya melihat sejak dia melatih Dewa United, memang Dewa tidak selalu meraih kemenangan musim lalu juga, tapi secara permainan, organisasi permainannya bagus banget, rapi sekali terutama di pertahanan. Dan kali ini mereka punya penjaga gawang yang bagus ya, penjaga gawang asing kalau nggak salah namanya Sonny Stevens tuh, bagus sekali dia performanya, walaupun dia tidak bisa save free kick dari Ezra yang menyamakan kedudukan bagi Persib Bandung. Nah, pelatih mereka ada melakukan 4 perubahan, dan saya melihat 2 perubahan penting yang dilakukan itu adalah di sektor gelandang bertahan dengan memainkan Asep Berlian bersama dengan Ahmad Rusadi. Jadi Asep Berlian dan Ahmad Rusadi ini bagus sekali perannya, mereka bisa pressing dan mereka bisa ikut membantu proses serangan. Sedangkan Ricky Kambuaya juga bermain dari awal, dan kita lihat di sebelah kiri yang dipilih bukan Iqbal, tapi yang dipilih adalah Altabala. Altabala bersama juga dengan Adi Setiawan, overlapnya bagus sekali. Jadi Ricky Kambuaya bersama juga dengan Asep Berlian, Ahmad Rusadi, dan juga Altabala adalah 4 pergantian yang dilakukan oleh pelatih dari Dewa United, Rick Kering. Dan dari jalannya pertandingan, yaitu dia, Persib mendominasi total, mereka terus memberikan pressure, tapi saya melihat tidak ada sinergi antar lini dari Persib Bandung. Saya bingung banget. Padahal di pertandingan lawan Arema bisa terlihat lah permainan mereka dalam menyerang sudah bagus, cuman dalam bertahan saja para pemain dari Persib sering kewalahan. Kalau di pertandingan ini kan terlihat lah para pemain Dewa United memilih mengandalkan counter attack. Jadi mereka betul-betul bertahan secara disiplin, tapi setiap kali counter mereka memang bisa masuk ke jantung pertahanan Persib, tapi sebetulnya mereka sulit juga untuk bisa menciptakan peluang. Karena gol mereka kan salah satunya juga dari situasi bola mati, yakni dari sepak pojok. Jadi Persib ini ketika mendominasi total, tentu yang perlu mereka manfaatkan adalah ball possession yang mereka punya. Ball possession mereka ini persentasenya sangat tinggi. Tapi ball possession ini tidak akan berarti apapun jika para pemain Persib Bandung tidak bisa menciptakan peluang dan tentunya mengkonversikan peluang-peluang yang mereka bisa ciptakan. Nah, kalau di babak pertama, walaupun Persib mendominasi total jalannya pertandingan, tapi gak banyak peluang dari Persib. Peluangnya cuma 3 teman-teman. Dari Ciro, dari luar kotak penalti, sekali itu menit ke-3 atau 4 kalau nggak salah, terus 1 lagi dari Ciro, dan yang ketiga dari David da Silva, yang tipis sundulannya. Jadi tampak jelas bahwa sinergi antar lini dari Persib ini nggak jalan, dan saya tidak melihat ada pemain dari Persib Bandung dari lini pertahanan yang bisa menyuplai bola ke depan. Padahal lini pertahanan di era sepak bola modern ini juga terlibat dalam proses membangun serangan. Contoh para pemain Dewa United. Para pemain mereka yang bermain di lini pertahanan, apakah itu fullback atau juga center back, bisa juga ikut membantu serangan dengan memberikan umpan-umpan terobosan atau juga ikut bergerak sampai minimal ke lini tengah ya. Jadi kalau dari Persib saya nggak lihat ada pemain mereka yang bermain di lini pertahanan, yakni Rodriguez, Nick Kuipers, dan juga Igbonevo bisa ikut terlibat dalam proses serangan. Mereka memang naik cukup tinggi, tapi mereka tidak bisa terlibat. Nah, seandainya mereka punya sinergi dengan lini tengah dan juga lini depan, mungkin permainan dari Persib bisa lebih mencair. Dan saya melihat diturunkannya Febri Haryadi di sebelah kiri dan juga Rian Kurnia justru tidak membuat permainan dari Persib yang mereka kembangkan melalui sektor sayap ini hidup. Ya, saya mengatakan ini bukan karena Febri Haryadi mendapatkan kartu merah, enggak. Tapi teman-teman perlu melihat fungsinya nggak jalan. Febri Haryadi mungkin sebagai wingback dia nggak bisa bertahan. Ya, seandainya dia bermain sebagai penyerang sayap mungkin akan lebih efektif. Tapi sebagai wingback terlihat banget untuk bertahan dia sulit sekali. Dan Rian Kurnia tampak sebagai musafir, saya jarang melihat dia bisa memberikan kontribusi atau melakukan pergerakan secara individu. Jadi permainan yang coba dibangun oleh para pemain Persib dari wing itu gak jalan teman-teman. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Pergerakan dari tengah.
The problem is pergerakan dari tengah ini bisa diantisipasi oleh para pemain Dewa United karena mereka bermain dengan dua gelandang bertahan yang bermain cukup dalam. Asep Berlian dan juga Ahmad Rusadi, walaupun saya menyayangkan keputusan wasit yang tidak memberikan kartu kuning kepada Asep Berlian yang di menit-menit awal tuh dia melanggar Rahmat Irianto. Kalau menurut hemat saya seharusnya itu minimal kartu kuning, kakinya cukup tinggi itu, terkena tulang kering dari Rahmat Irianto. Tapi ya itulah wasit kita kan, kadang-kadang nggak konsisten juga. Karena seandainya wasit memberikan kartu kuning kepada Asep Berlian di babak pertama, maka seharusnya di babak kedua ketika Asep kembali melanggar Rahmat Irianto, dia mendapatkan kartu kuning kedua yang artinya kartu merah. Dan memang Dewa United gak mendapatkan banyak peluang, tapi mereka bisa memanfaatkan dua peluang yang mereka dapat. Salah satunya mereka bisa mencetak gol dari set piece. Nah ini juga saya bingung kenapa gak ada pemain Persib yang bisa melakukan challenge. Ahmad Rusadi itu free, pemain muda, sehingga dia dengan mudah bisa mencetak gol. Memasuki babak kedua saya menunggu apakah Luis Mia akan mengganti Febri Haryadi atau tidak. Ternyata tidak. Febri masih dimainkan, tapi saya gak melihat dia bisa memberikan kontribusi. Gocak, tapi crossingnya gak jelas. Jadi saya melihat para pemain Persib ngotot, tapi kurang cerdas untuk bisa membongkar pertahanan dari Dewa yang memang terlihat solid banget. Belum lagi penjaga gawang mereka kan bagus. Jadi diperlukan kecerdasan dan juga ketenangan. Karena Dewa ini bermain cukup ke dalam defense-nya. Tapi ketika counter mereka berbahaya. Walaupun mereka sulit juga menciptakan peluang, tapi mereka bisa membuat para pemain Persib itu panik. Dan juga menyibukkan para pemain Persib yang berada di tengah seperti Rahmat Irianto dan juga Maklok dengan counter-counter mereka. Beckham Putra sebetulnya gak buruk, tapi saya melihat dia cukup kesulitan keluar dari pressing para pemain Dewa United. Dan di babak kedua, gak banyak juga peluang dari Persib kan? Dan akhirnya Dewa bisa mencetak gol ketika Asep Berlian coba untuk syuting, tapi sebetulnya tidak sempurna, namun mengarah kepada Alex. Alex luar biasa ya, pemain ini mencetak gol di 3 pertandingan awal bagi Dewa United, kembali bisa mencetak gol, sudah 0-2. Nah, saya sudah yakin nih, pasti ini sekarang nih akan ada pergantian nih dari Luis Mia. Ternyata gak ada pergantian juga kan. Nah, ini yang saya sayangkan. Justru yang saya harapkan cepat pergantiannya menarik keluar Febri Haryadi. Tapi oke lah, Febri tetap bermain dan akhirnya Persib Bandung bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan ketika ada free kick dari Maklok. Bisa di-save sebetulnya oleh penjaga gawang Dewa, Sony, tapi ternyata Rahmat Irianto bisa memanfaatkan situasi rebound 1-2. Nah, saya sudah feeling bisa saja nih Persib menyamakan kedudukan. Tapi ternyata kemudian Febri mendapatkan kartu kuning kedua ketika dia melanggar Egy Maulana Fikri. Dan itu adalah pelanggaran yang fatal. Sebetulnya nggak perlu juga. Seharusnya Febri itu ingat ya bahwa dia sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama. Tapi dia tetap melanggar Egy Maulana Fikri. Dan jelas itu adalah pelanggaran yang fatal karena Egy punya peluang untuk melakukan pergerakan yang berbahaya ke ruang pertahanan dari Persib. Ketika Persib mendapatkan kartu merah, memang sih ada pergantian lagi dilakukan oleh Luis Mia, dan itu yang membuat permainan dari Persib lebih hidup lagi. Tapi saya tetap tidak melihat ada kerjasama di antara para pemain mereka, dan saya melihat masuknya Zalnando juga sebetulnya nggak memberikan kontribusi yang bagus, nggak mengubah juga style of play dari Persib. Jadi tetap saja para pemain lebih mengandalkan skill individu dan kecepatan mereka. Jadi para pemain Persib ngotot, main dengan speed, ya main dengan skill individu, tapi saya nggak lihat kerjasamanya. Maka itu kan kita nggak ngelihat ada crossing yang sempurna dari para pemain Persib atau yang akurat yang bisa menciptakan peluang, nggak ada kan. Lebih banyak peluang-peluang dari luar kotak penalti sebelum akhirnya Ciro dilanggar. Dan jujur saya sama sekali nggak bohong, saya sudah feeling ini bisa saja Persib menyamakan kedudukan walaupun hanya tinggal beberapa menit lagi, karena itu adalah posisi yang jika saya tidak salah sama seperti gol Persib yang pertama kan, tapi itu bedanya kan ada rebound, dan saya kira yang akan ambil adalah Maklok, ternyata Ezra Walian. But this is a very good goal, perlu diakuin, ini adalah gol yang sangat indah, gol yang benar-benar bagus dari Ezra Walian. Lihat aja teknik dia tuh seperti apa ya, dia bisa shooting ke pojok kiri atas posisi penjaga gawang dari Dewa United sehingga tidak bisa dijangkau oleh Sony untuk melakukan save. Dan pada akhirnya Persib hanya mendapatkan 1 poin. Jadi mungkin ke depannya jika Persib tidak bisa memainkan Edo, mungkin yang dipilih adalah Zalnando atau juga Rezaldi. Jadi pemain yang betul-betul murni, bisa bermain sebagai wingback, bisa bertahan juga. Dan Dewa United, kesalahan mereka ketika mereka bermain dengan jumlah pemain yang lebih banyak, seharusnya mereka juga memberikan pressure kepada para pemain Persib. Jangan cuma bertahan dan main counter. Itu yang memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Persib untuk terus menyerang. Dan bisa saja David da Silva mencetak gol kemenangan ketika dia sudah one-on-one dengan Sony, tapi tentu situasinya sulit karena Sony bisa menutup ruang gerak dari David da Silva. Dan saya pikir di pertandingan ini suplai bola yang minim
kepada David da Silva dan juga kepada Ciro yang membuat mereka sulit untuk mencetak gol di pertandingan ini. Tapi pada akhirnya Persib mendapatkan 1 poin dan saya pikir akan semakin sulit bagi Persib untuk bisa meraih kemenangan jika mereka tidak bisa bermain dengan sinergi yang baik di antar lini. Jadi saya pikir pemain yang berada di ruang pertahanan perlu juga nyetel dengan pemain yang berada di lini tengah, sebaliknya juga pemain yang berada di tengah juga bisa nyetel dengan pemain yang berada di depan. Dan saya melihat bahwa masalah besar berada di ruang pertahanan Persib Bandung yang entah mengapa selalu kewalahan ketika ada crossing-crossing yang masuk. Tapi pertandingan selanjutnya kalau nggak salah berat tuh bagi Persib. Kalau nggak salah lawan PSM Makassar ya. Ya kita tunggu saja nanti seperti apa taktik dari Luis Mia dan juga nanti taktik dari Bernardo Tavares yang timnya tadi sore meraih kemenangan di kandang Persikabo dengan skor 0-1. Kita tunggu saja teman-teman. Big match minggu depan, kalau nggak salah minggu depan itu ya, PSM lawan Persib Bandung. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.